الله أكبر الله أكبر الله أكبر Adapun penciptaan dan kebangkitan dan penciptaan dua hal yang dia saling terkait. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaanmu dan kebangkitanmu kecuali satu hal yang enggak bisa dipisah-pisah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah Maghrib rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak di Masjid Raya Baitur Rahman sambil menunggu tibanya waktu salat Isya, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam Jumat ini, dengan kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Salawat salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taulad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maghrib rahimakumullah serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Maghrib ini mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah
ayat 68 sampai 74. 68 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun nahnu ja'alnaha law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau kita terjemahkan ayat ini, apakah pernah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, maka kamu tidak bersyukur. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka perhatikan oleh kamu tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan bagi yang berguna bagi orang yang musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jemaah saya muliakan, pada pertemuan yang lalu atau pada ayat yang lalu, maksudnya di ayat 57 sampai 67, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir melihat fenomena bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, yang ada di bumi, untuk menginternalisasikan dan meyakinkan manusia akan kepastian hari berbangkit, yaitu dengan nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, kami telah menciptakan kamu, kenapa kamu tidak percaya pada hari pembalasan? Yang menciptakan kamu kami, yang menciptakan hari pembalasan kami. Maka kalau kamu mendustakan hari pembalasan, sama dengan kamu mendustakan kami menciptakan kamu. Karena yang menciptakan kamu, wahai manusia, kami, kata Allah, dan yang mengadakan hari pembalasan juga kami. Itu diajak berpikir tentang penciptaan. Maka penciptaan dan kebangkitan dan penciptaan dua hal yang dia saling terkait. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaanmu dan kebangkitanmu kecuali satu hal yang gak bisa dipisah-pisah. Afara'aitum ma tumnun, maka tidakkah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan, maksudnya mani.
mani yang kamu pancarkan itu. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamukah yang menciptakannya atau kami menciptakan? Kan manusia cuma mancarin saja. Yang membuatnya menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal manusia, menjadi ditiupkan ruh, kemudian dia berkembang sampai lahir, kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia cuma mancarin aja. Allah ngajain berpikir, kamu yang menciptakan manusia yang kamu pancarkan darinya air mani atau kami yang menciptakan? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu masbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami akan lemah. Setelah diciptakan, Allah tentukan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amalnya, bahagia dan gak bahagianya kami yang tentukan, bukan kamu. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sudah 3, penciptaan, kemudian air mani yang nanti menjadi manusia, yang ketiga qadar yang terkait dengan manusia. 3 ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Nah, kemudian ayat yang ke-64, 63 dan 64 ngajak kita berpikir poin yang keempat, yaitu apakah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Benih yang kamu tanam dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Allah tanya. Allah yang menumbuhkannya, kamu yang menumbuhkannya atau kami menumbuhkannya? Sama seperti air mani tadi. Yang menciptakan manusia aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Yang menumbuhkan benih-benih dan tanam-tanaman aku, bukan petani. Petani cuman masukin benih saja. Jadi benih manusia dan benih tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Jadi ini kan sama. Kalau kamu wahai manusia mendustakan hari berbangkit, itu sama dengan mendustakan aku dalam menciptakanmu dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, lau nasya'u ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Sekiranya kami kehendaki niscaya kami hancurkan semuanya lumat, maka kamu akan tercengang. Ya, kalau ada musibah, ada bencana seperti yang beberapa hari ini kita lihat di media massa, apa yang terjadi di Amerika, Florida. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada badai yang menghancurkan cuman dalam 1 jam, hancur semua. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, sebentar saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, jemaah saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir tentang air. Ayat yang ke-68. Ya. Jadi tadi penciptaan, kemudian air mani, kemudian tumbuh-tumbuhan,
Baru sekarang ini air, nikmat air. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? Air yang kamu minum, apapun bentuknya, mau air yang dalam bentuk kemasan atau mau dalam bentuk dalam gelas, apa saja yang kita minum, sumbernya dari mana? Allah ngajak kita berpikir. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Nah, ini kan proses terjadinya hujan yang datang dari awan. Air kita ini adalah bagian dari proses itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan dari awan. Wallahu anzala minas sama'i ma'a, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan dari langit, maksudnya awan, sehingga kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan. Mandinya, nah ketika air diturunkan dari langit, dari awan, maka air itu ada yang ke laut, ada yang ke sungai, ada yang air mata air, ada yang sumur, sehingga air-air yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke bumi itu menjadi sumber kebutuhan hidup kita. Kita kan taunya tinggal minum, beli air minum, tapi proses dia jadi air dalam kemasan itu kan kita tidak melewatinya. Di rumah kita misalnya, air tinggal kita buka keran, ini airnya dari mana? Kita kan cuman buka keran, keluar air, nanti setiap bulannya kita bayar berapa tagihan untuk air kita. Allah ngajak kita berpikir tentang bagaimana air yang kita minum itu. Makanya kalau kita minum atau lihat air, berdasarkan ayat ini Allah nyuruh kita, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kamu pernah melihat air yang telah kamu minum itu, yang sedang kamu minum itu, yang sedang kalian pergunakan itu untuk kebutuhan sehari-hari? Bayangkan jamaah saya muliakan, kalau air itu Allah Subhanahu wa ta'ala putus dalam musim kemarau yang panjang, kita akan kesulitan air. Akhirnya kita harus buat sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah sekarang ini kita lagi musim hujan, hampir setiap hari kita merasakan hujan. Nah itu dari mana datangnya? Dari langit. Ini kan proses nih, dari bumi, dari laut, naik ke langit, naik ke awan, nanti turun lagi. Tapi pada hakikatnya siapa yang menurunkan?
awan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh awan untuk menurunkan hujan. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, dari awan. Jadi air ini adalah rezeki bagi kita, supaya kita bersyukur. Rezeki itu jangan dipahami hanya uang saja, duit aja. Rezeki itu banyak maknanya, diantaranya adalah hujan, air, ma yang Allah turunkan dari langit, itu adalah rezeki. Makanya kalau hujan kita disuruh doa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi kami, rezeki bagi kami. Nggak perlu kita ngeluh dengan hujan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Nggak ada kekuatan manusia untuk menurunkan hujan dari awan, dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya. Kita yang ada di bumi ini adalah penikmat rezeki air. Kita berasal dari air mani. Kita hidup dengan air. Tanpa air kita nggak bisa hidup. Ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami jadikan air itu asin. Air itu ada yang air tawar, ada air yang asin. Seperti air laut itu air tawar. Kalau kami kehendaki, kami jadikan semua air itu asin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada air yang asin, ada air yang enggak asin. Kenapa di laut airnya asin? Kenapa air di sungai airnya enggak asin? Kenapa air dalam sumur tidak asin? Airnya satu, diturunkan dari langit, dari awan. Tapi begitu dia di bumi, air itu berbeda-beda. Nah, dalam ayat ini Allah menantang manusia, kalau kami kehendaki, kami jadikan air itu semuanya asin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya tidak membuat itu. Allah jadikan yang untuk manusia, untuk kehidupan manusia, yang mudah, ladzatul lisyaribin, air yang enak, yang lezat, yang mudah untuk diminum. Ya. Walaupun nanti ada teknologi untuk menyuling air laut untuk menjadi air tawar, itu bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi pada prinsipnya untuk air Allah ciptakan mudah, lezat untuk diminum oleh manusia. Saladzatul lisyaribin, sa'iqan ladzatul lisyaribin. Lau nasya' ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala
mengingatkan manusia tentang syukur pada aspek nikmat air. Yang lain nggak disebutkan. Sampai nikmat atau nikmat yang keempat, nikmat yang tadi, yang air mani, kemudian penciptaan, kemudian tumbuh-tumbuhan, nggak disebutkan. Kenapa kamu nggak bersyukur? Tapi begitu Allah ingatkan tentang air yang kamu minum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Kalau kami menghendaki, kami jadikannya asin, kenapa kamu nggak bersyukur? Kenapa jemaah saya muliakan? Karena penciptaan air mani dan tumbuh-tumbuhan tadi itu sangat berhubungan dengan air. Nggak ada air, nggak ada nikmat-nikmat itu. Artinya semua kehidupan yang ada di bumi ini sangat berhubungan dengan air. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu dari air. Maka nikmat yang perlu kita sering syukuri adalah nikmat air. Nah, baik air minum atau air-air yang kita pergunakan sehari-hari untuk kehidupan kita. Falaula tashkurun. Jemaah saya muliakan, kemudian yang berikutnya, yang ke-71, afara'aitumun narallati turun. Maka pernahkah kamu perhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Maksudnya apa jemaah saya muliakan? Dulu ini ketika ayat ini diturunkan, orang-orang Arab itu ketika ingin menyalakan api, bukan seperti kita menghidupkan kompor gas atau pakai mancis atau pakai korek api. Ada dua pohon, namanya pohon marah dan afar, namanya marah dan afar. Kalau dua pohon ini diambil rantingnya atau bagian kayunya, ambil sedikit ranting afar, ambil sedikit ranting mirip marah, kemudian digesek-gesek, itu menjadi sumber api. Sehingga orang Arab waktu itu untuk menyalakan api cukup ngambil dahan-dahan atau ranting-ranting dari dua pohon ini, itu sudah bisa hidupkan api. Dan untuk membakar apa saja, masak air, bakar kambing, panggang unta misalnya, itu dengan itu. Makanya mereka kalau pergi selalu bawa dua bahan kayu itu. Itulah untuk penerangan mereka, untuk masak mereka, untuk mereka buat panggang, untuk mereka buat api unggun ketika mereka pergi. Dengan itu saja. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan itu nikmat api. Pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kayu maksudnya kayu afar tadi dengan arah. Antum asya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami menumbuhkan? Kayu itu dari mana dasarnya? Kami yang menumbuhkan, kamu kan tinggal ngambil saja, tinggal memadukan antara dua pohon itu, marah sama afar, digesek-gesek sudah jadi api. Tidak ada usaha kamu untuk menumbuhkannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
mengajak orang-orang yang gak beriman kepada hari berbangkit dan akhirat itu tentang sesuatu yang ada di sekitar mereka, yaitu pohon afar dan pohon marah yang menjadi sumber api. Sebelum mereka ada, pohon itu sudah ada, dan Allah jadikan itu sebagai bahan sarana kehidupan mereka. Dan Allah ingatkan, api yang kalian hidupkan dengan dua pohon itu adalah api yang nanti terjadi di hari kiamat, yang namanya api neraka. Kalau kamu nggak beriman kepada hari berbangkit, maka kamu akan merasakan bagaimana panasnya api. Pohon itu awalnya tidak ada, kemudian ada, kan nanti lama-kelamaan dia akan menjadi mati. Dan dalam perkembangannya kan pohon itu akan hidup lagi. Allah hidupkan dengan pohon yang baru. Manusia awalnya tidak ada, kemudian diciptakan, kemudian nanti mati, kemudian nanti dia akan dibangkitkan. Sebagaimana pohon dihidupkan kembali, maka manusia juga akan dihidupkan kembali. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkannya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu untuk peringatan. Peringatan apa? Untuk peringatan akan adanya api di akhirat, yaitu api neraka. Kalau kalian tidak beriman kepada hari berbangkit dan hari kiamat, maka kalian akan merasakan api yang ada nanti di akhirat. Makanya Allah jadikan nahnu ja'alnaha tadhkiratan, dan kami jadikan api itu sebagai peringatan, wa mata'an lil muqwin, untuk di dunia dia sebagai bahan yang berguna bagi orang musafir. Pohon itu kalau lagi terik tempat berteduh, kalau malam hari ketika tidak ada cahaya dan bahan untuk dibakar, ambil dua tadi, dahan atau ranting pohon afar, dahan atau ranting pohon marah, digesek-gesek dan menjadi sumber api, kan menjadi kenikmatan dan hal yang berguna bagi orang-orang yang melewati musafir. Maka oleh karena itu, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Di sini Allah nyuruh kita banyak bertasbih. Kenapa? Karena terkait dengan kepastian akan adanya hari berbangkit dan fenomena-fenomena kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله